tahun kejadiannya, 400 tahun. Pembantaian suku Aztec, suku Indian, suku Aborigin. Kemudian genosida, asimilasi paksa, kolonialisme, perdagangan budak, Kristen semua mendominasi itu. Maka saya minta satu, mungkin ya ada di antara Kristen-Kristen ini yang betul-betul pengikut Yesus, yang mengamalkan ajaran kasih Yesus. Coba tunjukkan nama peristiwanya, nama pelakunya, ya, terus kejadiannya bagaimana, dalam sejarah terdata atau tidak. Silakan, bro. Sudah, nggak tambah lagi. Panjang kali kau narasimu. Nih. Oke, jadi maksudmu Kristen itu adalah pembunuh, Islam itu juga nggak pernah membunuh. Bagaimana dengan itu? Ya, bom di Surabaya itu, gereja di Ponegoro, GKI itu dibom, gereja Katolik yang ada di Ngagel itu dibom. Berapa yang korban dan mati? Ya, peristiwa apalagi Bali. Coba pakai data, bro. Datanya, bro, tolong, bro. Kenapa data? Kamu itu gimana sih? Memang Kristen ini memang Kristen ini memang. Kamu itu tolol kamu. Masa kamu nggak tahu? Langsung kesurupan, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Cara berpikirnya begitu. Gitu ya, guys. Jadi, kalau kita merujuk kepada sejarah kelam, agama Islam tidak punya sejarah kelam. Islam itu punya yang namanya adalah konflik sesama, yang itu tidak ada kaitannya dengan ajaran, tapi karena politik adu domba dari pihak lain ataupun dari kaum munafik. Seperti terjadi perang Jamal misalnya. Itu Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali tidak baku hantam saling bunuh. Ya, nggak ada begitu. Seperti Muawiyah kemudian yang tidak sepakat dengan
Pengikutnya aja yang sibuk, tapi itu pun sudah dikatakan oleh Rasulullah. Di kalangan sahabat ada yang kaum munafik itu ada. Bahkan Rasulullah jelaskan ada yang namanya kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu kaum yang memang menyerang dia. Dia mengaku Islam, tapi dia malah menyerang sesamanya gitu. Bak panah dia, bak busur panah dia. Itu ada orang yang nggak bisa berbeda gitu. Jadi kalau di Kristen justru ketika Kristen menjadi otoritas, nah itu baru rusak peradaban. Diganggu itu peradaban itu, nggak ada orang yang bisa tenang. Termasuk suku Inka, suku Aztec dan suku Indian. Nah, jadi saya minta tolong berikan bukti-bukti fakta sejarah, ada nama peristiwa bersejarah yang dikenang sampai detik ini, menunjukkan bahwa Kristen itu ajaran kasih. Kalau peristiwa bersejarah yang dikenang sampai detik ini, itu banyak yang dilakukan oleh orang Islam. Yahudi masih mengenang kebaikan Muslim Albania ketika menyelamatkan mereka. Bahkan orang-orang Kristen, orang Yahudi yang datang ke Palestina itu masih ada dokumen-dokumen mereka ketika kapal mereka datang ke Palestina disambut oleh orang Palestina. Masih ada. Kemudian bagaimana secara sejarah dibuktikan bahwa Yerusalem itu pernah damai dan aman kurang lebih 400 tahun loh. Berapa generasi itu? Kemudian bagaimana Turki Ottoman aman damai memerintah, di bawahnya ada orang Kristen juga tuh. Makanya saya tanya, kalau Kristen apa nama peristiwanya, sejarahnya apa? Nama daerahnya apa? Oh, Rusia. Rusia itu kan negara Kristen yang terbaik. Siapa bilang yang namanya Rusia itu pernah membantai, menggenosida orang Islam? Suku apa etnik Sirkusian ya, dari Kaukasus. Dan itu tidak terlalu banyak di sejarah. Jadi setiap Kristen itu ada aja kelakuannya gitu. Ada aja pencapaiannya dalam membunuh manusia. Ada aja. Lalu saya bertanya kemudian, apa alasan kalian itu mengklaim diri kalian itu adalah ajaran kasih? Sirkasian ya, bangsa Sirkasian. Digenosida sama Rusia. Nah gitu, jadi apa alasan Kristen ini dikatakan ajaran kasih itu, apa alasannya? Ya, seperti itu. Jadi naik ke sini itu kalau nggak bisa bahasa Indonesia, pakailah bahasa kampung kalian yang kalian pahami, nggak apa-apa, serius, nggak masalah kok. Insya Allah di sini kami bisa maklum. Tapi ketika diminta pakai data, tunjukkan data, bukan foto orang yang kau tunjukkan. Diminta data, foto yang ditunjukkan. Ya, mungkin Ustadz Miftah, monitor Ustadz Miftah. Bagaimana kalau implementasi dan ajaran kasih dalam Islam, Ustadz? Kenapa tidak ada ajaran tampar pipi kiri kasih kanan dalam Islam? Mungkin Ustadz Miftah mungkin lebih ini menekankan di situ. Ustadz Miftah ada nggak? Atau Bang Ican mungkin ada yang menambahin, mungkin silakan. Silakan Jun, ada yang mau ditambahkan? Kalau Muslim kan sudah tahu kita unik, tetangga, bahkan tetangga kita kan kecium bau makanan aja, ya kalau bisa dibagi, nggak boleh. Nah itu hal yang paling kecil sekali, apalagi hal-hal yang besar. Baru Muslim itu tingkat kerjasamanya luar biasa. Jadi kita tahu lah kalau Muslim beda dengan di sono, sama-sama mereka aja masih rebutan Tuhan. Ya mungkin yang lain menambah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Kirain Kristen. Ini kita lagi satu slot untuk Kristen sih. Ada yang mau disampaikan? Kristen ini Mel. Loh, kok dibilang assalamualaikum tadi? Waalaikum jawabnya. Jawabnya waalaikum. Kan saya belum tahu, belum kenalan. Oke, Abang Kristen ya, Bang? Ya betul. Oh, Kristen. Oke, silakan. Uni, silakan Uni. Ya, silakan. Mungkin Bro sudah dengar ya.
narasi saya dan challenge saya. Apa Belum, nama baru peristiwa masuk. bersejarah? Oke. Baru masuk Mbak. Belum. Oke, baik. Baru masuk. Oke, jadi orang Kristen ini kan paling banyak membawa ajaran katanya kasih, benar nggak? Kalau Kristen itu ajaran kasih. Tapi justru yang saya pelajari sepanjang sejarah, pelaku pembantaian, genosida dan pembunuhan itu paling banyak orang Kristen pelakunya. Jadi saya mau minta tolong, mungkin bro ini bisa menunjukkan kepada saya, adakah suatu peristiwa sepanjang sejarah sejak Yesus turun ke dunia sampai detik ini yang menunjukkan mayoritas Kristen pada waktu itu mengamalkan ajaran kasih? Kalau memang ada apa nama peristiwanya, di mana kejadiannya, sebutkan salah satu nama tokoh orang yang ada di situ. Kalau kebalikannya banyak. Contoh, pembunuhan yang dilakukan oleh Katolik selama 500 tahun, namanya Inkuisisi. Perburuan penyihir, perempuan dibakar hidup-hidup, itu merata itu di seluruh negara Kristen, itu merata itu di Eropa itu. 200 tahun kejadiannya, 400 tahun. Pembantaian suku Aztek, suku Indian, suku Aborigin. Kemudian genosida, asimilasi paksa, kolonialisme, perdagangan budak, Kristen semua mendominasi itu. Maka saya minta satu, mungkin ya ada di antara Kristen-Kristen ini yang betul-betul pengikut Yesus, yang mengamalkan ajaran kasih Yesus. Coba tunjukkan nama peristiwanya, nama pelakunya, ya, terus kejadiannya bagaimana, dalam sejarah terdata atau tidak. Silakan bro. Sudah, nggak tambah lagi. Panjang kali kau narasimu. Nih. Oke, jadi maksudmu Kristen itu adalah pembunuh, Islam itu juga nggak pernah membunuh. Bagaimana dengan itu? Ya, kejadian di Amerika, 2 gedung besar tertinggi di Amerika, berapa itu orang mati? Teroris yang di sana. Lalu berapa kali ya bom Bali yang ada di Indonesia dan di setiap gereja, ya, bahkan baru-baru waktu corona di Surabaya, di Arjuno, di mana-mana. Nah, jadi kalau konteks daripada yang kau bilang pembantaian, kalau di zaman Kekaisaran Romawi dan zaman dulu itu politik dan peperangan, itu bisa terjadi. Tapi kalau di zaman sekarang modern abad 21, ya, sudah tidak ada lagi begitu pembunuhan dan lain sebagainya, yang ada dilakukan oleh Islam. Contoh, ya, gereja GPPS, orang beribadah di bom di Surabaya itu, gereja di Ponegoro GKI itu dibom, gereja Katolik yang ada di Ngagel itu dibom. Berapa yang korban dan mati? Ya, peristiwa apalagi Bali. Coba pakai data bro, datanya bro, tolong bro. Kenapa data? Kamu itu gimana sih? Memang Kristen ini memang Kristen ini memang kamu itu tolol kamu. Masa kamu nggak tahu? langsung kesurupan bro. Ini Oma. Udah, otakmu tolol. Kenapa Masa nggak kena tahu mental Bombali? mau debaters? Kamu Nggak nggak boleh tahu kamu begitu. Bombali. Wajar Nama kalau debater. minta data. Pembunuh. Debater Oke, apa saya kayak kasih data. begitu? Saya kasih data. Ini data Muhammad ini. Bunuhlah dia, penggallah lehernya, darahnya halal kepadaku. Mana datanya itu? Barang siapa yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan Mana? tidak mengakui Dibuka Muhammad datanya, sebagai open nabi, cam, maka dibuka dibunuh. datanya. Dibuka datanya, mana lihat. Oke, siap. Saya buka. Jangan pindah-pindah tuh, ya. Saya buka ayat pembunuhan dulu. Kejang. Diminta data Kristen Agama pernah itu berbuat ngajari baik kok pembunuh. kejang. Kalau peperangan itu beda. Peperangan beda. Kalau peperangan ya memang Diminta membunuh. data Tapi kok dalam kejam. agamamu diajarkan membunuh. Ya mana apa ajaran membunuh? Ini. Bunuhlah Kristen, mana? Nih, ini, lihat, buka pakai data. Kamu nggak ada Mana? data, congor aja mulut kau itu, Mana? Rika. Iya, mana Nih. data? Oke, saya buka data nih. Jangan kejar-kejar Mana? saya. Kau enggak paling lah. nanti kutunjuk data, turunkan. Data Aku ada roh turunkan. Itu Yesus aja dalam yang diriku. jelaskan. Kalau nanti Kristen kayak anjing, baru di sini kayak Yesus aku. Ah, Kalau kau kayak kayak anjing, anjing ya. itu Muhammad kayak anjing. Oh, berarti Dia kau kayak memang anak anak kecil anjing. bocil. Bapak kau anjing. Makanya suka.
memang kelihatan kalau kan sudah dibilang baru sebentar saja. Baru sebentar, kita tuh nggak butuh waktu lama membuktikan kebiadaban umat Kristen. Nggak perlu kita membuktikannya sampai kita tuh sehari 2 hari. Dalam sepersekian detik saja, kita bisa langsung membuktikan kebiadaban umat Kristen. Saya cuman bertanya, tunjukkan, pernah nggak Kristen ini berbuat baik secara mayoritas seperti yang dilakukan oleh Islam? Pernah nggak kejadiannya, ada peristiwanya, namanya apa? Tunjukkan. Malah langsung ke anjing-anjingan, dia langsung kesurupan roh anjing, ya kan? Ngata-ngatain Nabi Muhammad kita seperti itu. Itulah kan karena yang ngomong ini anak-anak anjing semua, bapaknya sekeluarga tuh keturunan anjing itu, teman-teman. Jadi kita melihat bagaimana kelakuan mereka penyembah manusia ini, pasti setara dengan anjing. Serius, nggak bisa. Kita susah untuk menunjukkan, mempertontonkan kemanusiaan Kristen di komal kita, karena pada dasarnya di awal sok jadi manusia, kemudian langsung berubah jadi anjing, bahkan langsung ke anjing-anjingan gitu loh. Dan itu terbukti, rata-rata kurang ajar semua. Pertama sok-sok baik, nanti tunjuknya semua aslinya kayak mana. Itu kalian kan lihat sendiri tuh. Nama ada butter, naik ke komal, tahu-tahu langsung ke anjing-anjingan gitu loh. Halo, Alin Sian Borja, silakan perkenalkan agamanya apa? Anak buah Muhammad nggak ada berhentinya menghujat orang Kristen. Tuh, ini Kristen pokoknya teman-teman, kalau nggak kesurupan hantu, kalau nggak kesurupan roh anjing. Kita di sini diskusi, kita suruh baik-baik. Ya, gimana teman-teman mereka mau normal? Nanti juga Orang kan nggak bisa dibilang Muhammad nanti ngamuk menghujat Kristen. loh. Gini loh, kau kan punya roh Tuhan dalam dirimu. Kenapa kau takut dengan orang Islam? Justru kalau kau ngaku punya Tuhan dalam diri kau, kalau kau benar nggak usah takut. Tapi masalahnya kau benar nggak? Maka aku tanya sama kau. Jajar cinta Apa? kasih nggak kayak kalian jajar menghujat. Siapa nama orang Kristen sepanjang sejarah yang menunjukkan ajaran kasih? Nggak ada, bahkan kau pun nggak mampu menjawab itu. Nggak mampu kau menjawab itu. Kalau cuman mengklaim aku ajaran kasih, aku ajaran kasih, hei, monyet pun bisa, monyet beruk pun bisa ngomong kayak gitu. Yang kutanya itu buktinya, apa alasan ajaran nggak Kristen ini disebut ajaran kasih? Kalau naik, nggak usah langsung ke anjing-anjingan, biasa aja, santai aja. Kalau kau benar ngapain kejang gitu loh, biasa aja. Tuh aku perempuannya, kalau aku tampar mulutmu dari sini kan nggak kena juga, tampar rohaninya, ya kan? Tapi kalau betul agamamu betul agamamu betul, pasti kau gampang menjawabnya. Oh, ajaran agamaku ajaran kasih. Mana buktinya? Ada nama peristiwanya, namanya peristiwanya adalah apa gitu. Pada waktu itu orang Kristen dihabisi dan mereka berdoa, Tuhan baik, Tuhan baik. Setahu aku bahkan genosida Rwanda aja itu yang menyuruh membakar gereja di dalamnya ada penghuninya itu bahkan pastor loh, dan mereka diadili loh oleh negara loh. Ya, Gigin Ginanjar, silakan agamanya apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Oh nih, masukkan lo nih. Iya, itu kalau dibikin buku keren itu nih. Maksudnya, Pak? Kalau dibikin buku keren itu, umpama ya. Mereka yang diidolakan siapa, yang dianggap paling kasihan, nanti dibedah. Oh, ini ternyata di balik itu ada kekejaman ini. Kayaknya Uni punya data banyak itu. Saya justru pengen mereka tunjukkan ke kita dulu data pembanding, bahwa ada peristiwa yang menunjukkan bahwa orang Kristen ini ajaran kasih. Nama peristiwanya apa, kejadiannya kapan, terdata nggak di sejarah gitu loh.
Kalau yang mereka bawa itu gereja itu kan kejadian-kejadian kecil yang kita nggak tahu alasannya. Jangan-jangan gereja itu dibubarkan karena mereka ganggu. Kan mereka ini kadang-kadang nggak tahu diri, udah lama rusak, mengganggu, kadang-kadang mereka nggak mau pula dibubarkan. Contoh, lengkap nggak surat-surat gerejanya itu, atau mengganggu nggak orang-orang yang di sekitar itu. Karena mereka ini kan kelakuannya kayak gitu. Ketika mereka mengganggu, merusak, lalu dibubarkan orang, pemerintah membubarkan, mereka ngamuk. Mereka maunya tuh mereka suka-suka bapak mereka gitu loh. Nah, nanti mereka framing bahwa itu kejahatan Islam. Makanya saya minta sebutkan peristiwa yang jelas di mana pada waktu itu umat Kristen ini menunjukkan ajaran kasihnya dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki peradaban lah, untuk peradaban lah. Itu yang saya minta. Saya fokus di situ aja. Ya paling tidak kan itu nih umpama mereka mengidolakan Sinterklas, Mother Teresa, terus ya beberapa itu yang sebetulnya di balik itu kan ada kayak pertanyaan, permasalahan. Ya, kalau saya nanti melebar, saya maunya mereka aja yang nunjukin dulu kalau di agamanya itu ada satu komunitas yang menjalankan ajaran kasih, Bang. Saya lagi, ya, karena saya pengen nunjukin ke mereka bahwa mereka tuh nggak tahu apa-apa tentang ajarannya. Memang nggak ada gitu. Tidak ada satupun peristiwa yang menunjukkan bahwa Kristen itu ajaran kasih. Kalau ada, makanya saya minta data. Kasih ke penjajah itu. Ya, oke, ada lagi Bang Gigin Ginanjar mungkin. Oke, cukup. Makasih Uni ya. Ya. Di bawahnya ada akun Revanov. Satu, Bapak ini pendusta ya. Bapak ini pernah berdusta. Di awal ngaku Kristen, kemudian ngaku Islam. Yang kedua ada Yani Tangel. Yani Tangel ini birahian ya. Yani Tangel ini laki-laki yang mungkin menjadikan perempuan-perempuan di TikTok sebagai bahan coliannya. Jadi saya takut naikin dia ya. Nanti pas dia naik ke atas malah mencoli di depan saya. Saya tidak mau dijadikan objek seksual sama Oten ya. Itu dijadikan objek seksual aja rasanya najis banget. Apalagi disukai sama Oten yang laki-laki ya, maaf ya. Kalau Bapak Revanov itu ini gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara terkait tentang bagaimana ajaran Kristen ini mengklaim ajaran kasih, itu seolah-olah memang sepanjang sejarah mereka begitu. Tapi justru ketika mereka mengklaim kami ajaran kasih, justru kita tidak temukan sama sekali fakta sejarah yang menunjukkan betapa mereka itu betul-betul kasih. Dan yang peristiwa kemarin itu yang terbaru ini kan ketika anak-anak Theo sendiri membuktikan gereja itu seperti apa. Ketika ada seorang perempuan yang meminta susu formula itu baru-baru ini loh. 33 gereja menolak, 1 masjid menerima. Itu. Maka di sini membuktikan bahwa yang kasih itu sebenarnya siapa. Bahkan ketika perempuan itu sudah viral, ada 2 pendeta yang bahkan mengatakan bahwa perempuan itu adalah iblis, nggak perlu nggak perlu dibantu gitu. Iya. Nggak usah lah, susu formula untuk bayi yang menangis saja mereka nggak kasih. Konon ini pula menceritakan mereka akan, bahkan saya akan bertanya tuh, kalau kita dijajah mereka ikut nggak berperang sama kita? Nggak bakalan. Gitu. Halo user. Halo user. Halo nih. Ya, silakan Pak, agamanya apa? Nggak ada nih, cuman senang aja lihat Uni live gitu aja nih. Siap, terima kasih banyak Pak. Ya, semoga bermanfaat. Ya, sama-sama kita nih. lagi membongkar-bongkar konon katanya Kristen ajaran kasih. Yang kita tanya itu kasihnya kapan, di mana, dan kepada siapa gitu. Oke. Buat teman-teman yang muslim ya, terima kasih telah mensupport saya. Mungkin teman-teman ingin naik hanya mengucapkan selamat berjuang, silakan, nggak apa-apa naik. Tapi jangan banyak kita ngobrol-ngobrol di luar daripada konteks diskusi ya, karena saya ini gampang ke distract. Saya tuh fokus dengan materi ajaran kasih Kristen itu apa buktinya gitu loh ya.
Ya. Nih, tema saya adalah ajaran kasih atau ajaran kasihan. Karena setahu saya, umat Kristen itu justru diajarkan untuk menderita ya. Pikul salib, tidak boleh melawan orang yang jahat. Jadi ajaran kasihnya itu betul, saya akui mereka itu memang betul-betul kasih, tapi kasihnya kepada para penjahat. Tapi kepada penganut agama ini mereka tuh diajarkan untuk kasihan, nasibnya tuh kasihan banget. Gitu. Menderita. Gitu ya. Kasihnya kepada penjajah, kepada pribumi ya enggak, dibantai. Halo Ibu Ida. Oke, Ibu Ida turun dulu. Sayanya kebenjiat. Halo Pak Bung Odin. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Agamanya apa Pak? Islam ya? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Pak tentang tema saya, ajaran Kristen itu ajaran kasih atau kasihan? Saya mau orang Kristen yang jawab sebenarnya. Ya, karena ini konteksnya ini kan mau naikkan Kecil suaranya Pak. orang Kristen, jadi saya nyimak aja dulu nih. Siap. Memang ada sesuatu nanti saya minta Terima nanya. kasih Pak. Oke. Duh, gimana ini Rudin Bapak ini? Ada suara musik lagi. Duh, ada musik ini tolong. Aduh. Secret Peterson. Halo. Aduh. Gak sengaja naik nih. Nah, kita bahas teman-teman. Jadi lucunya mereka ini teman-teman ya. Mereka mengambil kasus-kasus kecil yang bahkan mereka nggak tahu kasus itu. Kayak pembubaran gereja. Kalau ditanya, kau tahu peristiwa itu? Nggak tahu. Lalu mereka katakan bahwa itu kami tertindas. Tapi peristiwa besar sepanjang sejarah mereka tuh nggak mau. Itu kan dulu, nggak usah dibahas sekarang. Pada detik ini juga, yang tempat mayoritas Kristen justru terjadi pembantaian di Papua, KKB. Itu Kristen itu. Makanya kadang-kadang sebenarnya fakta sudah menunjukkan agama itu teman-teman mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama, gitu. Nah, ini tolong dipahami itu ya. Yang naik ke sini yang ada niat untuk diskusi aja. Yang mau diskusi silakan naik, yang mau bertanya silakan naik, yang mau menjelaskan juga silakan naik. Saya tidak tertarik untuk ngobrol-ngobrol santai dulu. Ini lagi model diskusi, lagi modelnya model pembuktian tentang kebohongan umat Kristen yang mengaku ajaran mereka ajaran kasih. Ya, kalau Islam itu bisa ditunjukkan. Ada 3 poin, ada 3 peristiwa besar yang bahkan saya bisa sebutkan. Peristiwa besar yang terjadi di Yerusalem, ya. Fahmi Hadi kecewa banget sama ini Rifa. Ya nggak apa-apa lah Pak, nah manusia itu tempat kecewa, ya. Yang tidak akan mengecewakan hanya Allah. Lagi pula saya mengecewakan Bapak, saya nggak wajib menyenangkan Bapak, Pak Fahmi ya. Tidak ada kewajiban saya. Senangkanlah hati-hati netizen Islam itu nggak ada. Kalau karena saya mengambil hak saya Bapak kecewa, nggak apa-apa. Biar Bapak diajarkan Allah bahwa manusia itu tempat kecewa. Makanya jangan punya ekspektasi tinggi kepada orang. Saya dipuji, sekarang sudah mulai tidak terlalu bangga ketika dipuji. Karena pujian dari manusia itu tidak konsisten.
Mereka tergantung kepentingan mereka. Kalau mereka anggap kita sejalan dengan mereka, mereka bisa puji kita. Tapi kalau mereka anggap kita sudah tidak lagi sejalan dengan mereka, mereka akan tinggalkan kita dan bahkan mereka menghujat kita. Itu terjadi. Dan itu yang harus kita siapkan mental kita kalau menghadapi dunia sosial media. Karena netizen itu bebas dengan typingannya. Ya. Dan lagi pula teman-teman, kita ini sedang menghadapi hal yang lebih besar. Yang dimuliakan itu agama, bukan pribadi. Saya nggak tertarik memuliakan pribadi siapapun di komal saya. Yang saya harus muliakan itu adalah agama saya. Siapa yang ada di ruang lingkup agama? Allah saya, nabi-nabi saya, para alim ulama saya. Tapi kalau untuk personal pribadi, saya tidak wajib memuliakan siapapun di room ini. Mencintai itu boleh, dan itu hak saya. Jadi kalau Pak Fahmi Hadi kecewa sama saya, bersyukurlah Bapak memiliki kekecewaan kepada manusia, supaya Bapak sadar bahwa manusia ini bukan Tuhan. Ya, seperti itu. Sampai detik ini Uni masih on the track. Cool. Insya Allah Pak, insya Allah. Kebenaran itu menyakitkan, betul sekali. Kebenaran itu menyakitkan. Kalau kita sesama Islam saja tidak siap berbeda, bagaimana mungkin kita siap berbeda dengan orang-orang di luar Islam? Sesama Islam saja kita tidak siap berbeda. Orang yang betul-betul dewasa dalam menyikapi apapun, ketika ada orang yang berbeda dengannya, dia akan berpikir, saya yang terlalu pintar atau saya yang terlalu bodoh, atau jangan-jangan kami sama-sama benar dua-duanya. Berpikir, dijadikan bahan pembelajaran, bukannya malah dibawa ke ranah personal. Sakit hati. Apalagi saya ini bukan istri Anda, bukan siapa-siapa Anda. Kalaupun saya mengecewakan, itu sah-sah saja gitu. Betul. Jadi Bapak Fahmi keluar aja dari live ini. Kenapa? Saya Pak kalau udah benci sama orang Pak ya, saya jangankan nengok mukanya Pak, nengok rumahnya aja saya nggak mau Pak. Tapi Bapak sepertinya masih ada rasa cinta ke saya. Buktinya Bapak tonton saya tetap. Ya ditinggalkan Unilifa memang adalah sedikit yang diberitahukan yang bagus. Tapi sayangnya dia nggak ngikutin hari mu'alaf. Padahal saya bilang, saya kalau depan Bang Zuma saya ikut, depan Nandar saya nggak ikut. Gara-gara saya ikut dua-duanya saya dimusuhin. Nggak apa-apa saya dimusuhin sama kalian yang pembenci, nggak apa-apa. Tapi kalau saya dimusuhi oleh para alim ulama saya, waduh baru saya sedih. Tapi kalau netizen yang memusuhi saya itu adalah orang-orang yang tidak siap untuk berbeda, nggak apa-apa. Gitu. Gambar dia kasih. Oh ini. Gitu ya. Betul kakak, ini Kak Mita nih keren banget loh, Masya Allah. Berbeda pendapat itu wajar, asal jangan berbeda pendapat tentang akidah maksudnya dan ketuhanan. Ini keren nih. Sebenarnya saya penggemar berat Unirifa. Nah itu dia mungkin Bapak membuat Bapak kecewa karena terlalu berat gemarnya Bapak sama saya. Sebenarnya gini, Bapak tuh disayang Allah, Pak Fahmi Hadi tuh disayang Allah. Saking sayangnya Allah sama Bapak, Allah nggak ngizinin Bapak terlalu berlebihan sayangnya ke saya, karena ada istri Bapak yang wajib Bapak sayangin. Jadi gitu, jadi Bapak itu nggak boleh terlalu berlebihan menyayangi saya, karena saya ini nggak ada kontribusinya buat hidup Bapak. Dan ketika Bapak terlalu sayang sama saya, ternyata saya berbeda pendapat dengan Bapak, akhirnya Bapak kecewa. Maka di situ Bapak dididik sama Allah. Wahai Pak Fahmi, hati nurani Bapak bicara itu, ternyata si Rifa ini manusia biasa yang juga berbeda pendapat dengan saya, ya kan? Maka di situ Bapak dicintai Allah, Bapak disadarkan oleh Allah bahwa yang namanya manusia itu cenderung dengan perbedaan, dan itu adalah rahmat dalam Islam. Lagi pula yang jahat yang saya lakukan apa sih Pak? Saya bela Nandar, saya bela Bang Zuma, itu hak saya. Toh yang dilakukan Bang Zuma tidak diwajibkan dalam Islam, toh yang ditolak Nandar juga bukan hal yang diharamkan gitu loh. Balik. Yang dikerjakan oleh Bang Zuma bukan hal yang diharamkan, yang ditolak Nandar bukan hal yang diwajibkan. Hukumnya mubah, boleh diikuti, boleh nggak diikuti. Diikuti benar, tak diikuti juga benar. Lalu kesalahan saya apa? Oh karena kamu bersama Nandar. Wah itu sudah mulai kekecewaan Bapak itu tidak berlandaskan yang hak kok. Gak usah, Pak Fahminya jangan diserang teman-teman. Beliau itu sama seperti Pak Lekang kemarin itu ya, Pak Leang itu ya.
Tapi Bang Zuma juga kecewa, cuma beliau juga nggak mengeluh. Kalau Bang Zuma tidak mengeluh, tapi Bapak bilang dia kecewa, berarti Bapak sok tahu. Bang Zuma tidak mengatakan kecewa, tapi Bapak yang bilang dia kecewa. Jadi Bapak ini bisa membaca wajahnya Bang Zuma nih. Wah, ini wajah kekecewaan Bang Zuma nih. Kan seperti itu jadinya. Artinya Bapak menilai dengan diri Bapak sendiri lalu menyimpulkan. Toh kalau Bang Zuma kecewa memang kenapa? Sekarang saya tanya nih, misal Bang Zuma kecewa sama saya, apakah agama Islam ini menjadi agama yang salah? Apakah para apologet ini menjadi suatu profesi yang hina? Tidak ada kaitannya dengan peradaban, Pak. Kalau Bang Zuma kecewa dengan saya dan Nandar, itu urusan Bang Zuma, bukan urusan agama ini. Gak ada alasannya, Pak. Yang lebih saya khawatirkan adalah ketika Bapak hulu kepada Bang Zuma, berlebihan kepada Bang Zuma. Nanti ketika Allah perlihatkan bahwa ternyata yang namanya manusia yang diidolakan ini memiliki kekurangannya masing-masing, waduh, kekecewaan Bapak lebih parah lagi. Maka berhentilah untuk kita ini memuliakan manusia secara berlebihan, karena yang wajib dimuliakan itu adalah Allah. Dalilnya mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Andai pun kita puji Bang Zuma, pujilah Allah. Masya Allah ilmunya Bang Zuma, Masya Allah ketampanan Bang Zuma, Masya Allah kebaikannya Bang Zuma. Bukan Bang Zumanya dipuji, karena Bang Zuma itu ciptaan Allah, maka pujilah yang mencipta dia. Masya Allah dengan kemonjongan Nandar, kan keren gitu. Tidak masalah mencintai manusia, tapi bahkan Rasulullah SAW sendiri itu, bahkan aku adalah seorang Rasul. Ya sudahlah, tapi saya akan tetap nonton Uni Rifa. Makanya Pak Pami aku hormati karena Allah, yang aku cintai karena Allah. Yang semua kita berjumpa di jannah dan bertetangga nanti ya Pak ya. Saya berharap Bapak Fahmi dengan saya diizinkan bertetangga, sehingga nanti pas kita bertemu Bapak dengan istri Bapak, saya dengan suami Bapak, kita ngobrol. Ini Uni Rifa dulu loh. Nah, nanti kan kita jumpa di surga Firdaus nih. Pak Fahmi dengan putra-putrinya, dengan istrinya. Saya dengan keluarga saya kan. Kita satu meja nih makan. Ini Uni Rifa ya? Saya jawab, iya Pak. Bapak siapa? Saya Pak Fahmi. Oh, terus Pak, kita kenal di mana ya? Uni tidak kenal saya kenal Uni. Dulu Uni sering di TikTok. Masya Allah. Dulu Uni mengecewakan saya. Oh ya Pak, kenapa tuh Pak? Iya, gara-gara Uni nggak ikut Bang Zuma. Wah, ketawa kita kan. Oh iya. Ternyata Bang Zuma sama Nandar lagi duduk di surga Firdaus sama Nabi Isa kan. Lagi debat mereka pakai bahasa Arab. Kata Nandar kan, nah, Nabi Isa lagi melamun kan. Kata Nabi Isa, saya pakai bahasa Arab loh. Kata Nabi Isa, saya nggak pakai bahasa Aramaik sebenarnya, katanya. Lagi bertiga kan nongkrong, Nabi Isa, Bang Zuma, Manandar. Pak Pami sama saya lagi duduk. Terus Pak, waktu itu saya nggak suka sama Uni, sempat kecewa. Terus bagaimana cara Bapak mengimplementasikan ketidaksukaan Bapak? Ya, saya nggak mau lagi nengok-nengok Uni. Wah, rugi Bapak waktu itu. Kenapa? Setelah Bapak kecewa sama saya bongkar-bongkar data Pak tentang kejahatan orang Rusia kepada suku Sirkasian gitu ya. Jadi Bapak nggak tahu kan kalau orang-orang Sirkasian yang ada di surga sekarang ini dibantai sama orang Rusia. Waktu itu saya udah kecewa sama Uni, jadi saya nggak nonton lagi. Wah, rugi saya. Jadi saya nggak dapat cerita nih. Gimana Uni ceritanya? Cerita lagi saya di surga. Kan nggak seru gitu loh. Coba lah Bapak, itu Bapak lihat tuh siapa? Wah, itu Nabi Isa, Nandar sama Bang Zuma lagi duduk, lagi minum apa itu ya? Dibilang Coca-Cola bukan? Ada di surga Coca-Cola. Oh, tua ya? Bukan. Ternyata mereka meminum minuman yang sangat menyegarkan, yang aku pun tak tahu namanya. Cheers, kata Bang Zuma sama Nandar kan. Pas Yesus, Nabi Isa pula cheers kan, bertiga mereka cheers. Cheers, kata mereka. Minum mereka kan. Nah, terus Bapak, datanglah orang yang lagi marah-marah kan. Orang marah-marah kan. Kenapa netizen itu yang sering nonton Uni Rifa kemarin itu ada itu, kok nggak masuk surga? Ya kata netizen lain, datanglah sembarang gila sama Pak Adik Manlov, ya kan? Datanglah kan mereka datang nih.
Aku dulu sering lo typingan. Aku juga lo typing di room siapa? Di room Bang Zuma, Uni Rifa. Oh ya, ada ilmu yang disampaikan mereka. Oh ada. Walaupun Uni Rifa tuh galak, cerewet, banyak cerita. Oh, kalau dia udah marah, anjing semua dikatainnya katanya. Tapi dia nggak ngatain orang anjing. Dia bilang apa? Kata dia, jangan kayak anjing, bani anjing. Nah gitu. Kan gitu ya. Terus tiba-tiba, oh ya, ada satu akun, namanya siapa? Namanya Al-Fatih. Wah, saya ingat nama itu tuh. Mana dia? Kok dia nggak ada bersama kita? Wah, ternyata dia diazab di neraka, lidahnya ditarik, dipotong Allah. Kenapa? Karena dia menuduh Uni Rifa munafik. Waktu dia hisab, Uni Rifa ngamuk, keluar tanduknya, dia berkata pada malaikat, wahai malaikat, aku dituduh munafik sama Al-Fatih itu. Langsunglah pada waktu itu Uni Rifa diminta pembuktian kalau dia tidak munafik. Apa yang dimaksud dengan munafik? Munafikan. Apa yang dinafikan Uni Rifa? Dia tidak ikut hari mu'alaf. Emang kenapa rupanya? Ya nggak apa-apa. Lalu kenapa kamu marah? Mengatakan dia munafik. Maka kembalilah kemunafikan itu kepadanya dan dia dicampur. Saya tidak redo. Nah kan gitu kan. Karena saya waktu ini ada di Yaumul Hisab. Pada waktu itu saya tidak punya harta. Saya cuma punya amalan sedikit. Wah, amalan saya sedikit nih. Si Al-Fatih ini amalannya banyak. Ternyata dia rajin sholat. Ternyata dia rajin berini. Pokoknya banyak lah pahalanya. Zakatnya 1 miliar. Semua pahalanya untuk saya. Saya udah kejam di situ karena saya sedang menghadapi situasi kondisi yang saya juga takut masuk neraka, tapi saya amalnya nggak terlalu banyak, saya orang biasa. Maka saya minta pada waktu itu, Al-Fatih, kau telah menuduhku munafik tanpa pembuktian dan kau belum maaf kepada, minta maaf sama aku, maka aku minta kembali. Akhirnya maaf kawan-kawan netizen, kata saya kan, kita lagi duduk nih. Maaf ya, si Al-Fatih itu nggak masuk surga gara-gara saya. Kok bisa Uni gitu? Dia tuduh saya munafik gara-gara nggak ikut hari mu'alaf. Terus, ya saya minta keadilan dia menghisap lah. Terus, ya amalannya yang banyak itu dikasih ke saya. Ya sekarang dia di neraka. Nantilah kita tunggu sekitar 1500 tahun lagi dia keluar dari neraka. Kan gitu ya. Waduh, sedih juga gitu ya. Jadi gimana nih ceritanya? Pada menyesal. Aduh, untung saya nggak ikut menghujat Nandar. kata Bang Heri Ken kan. Bang Heri Ken banget langsung ini. Kata Bang Arizal nih ya. Terus kata Jun gini, untung saya nggak ikut menghujat Nandar, ngatain C6 orang munafik dibayar oten. Waduh, sempat saya ngikut-ikut itu, saya diminta sama Nandar pahalanya, rugi saya katanya kan. Padahal saya juga nggak terlalu kenal Nandar, nggak pernah jumpa Bang Zuma katanya kan. Nah begitu kan, ya kan begitu tuh. Nah atau gini ceritanya, nauzubillah min dzalik, ya semoga tidak terjadi, tapi ini cerita. Ada orang yang mencintai saya, Jun contohnya. Jun bilang, pokoknya Uni Rifa tuh dengan segala sabdanya dia benar, kata si Jun kan. Jun bilang gitu. Tahu-tahu pas si Jun masuk surga, si Jun dah mau masuk surga nih, ya kan? Dah mau masuk surga. Ternyata si Jun lihat, ya kan? Kenapa ada perempuan baju pink itu lagi teriak-teriak nangis-nangis? Ternyata Uni Rifa, aku kenal itu perempuan lagi di neraka. Nauzubillah min dzalik, ya. Janganlah sampai begitu, ya. Mudah-mudahan tidak. Ini cuma cerita aja. Ditengok sama Jun. Kok Uni Rifa masuk neraka? Kan dia kan menyebarkan agama Islam. Dia pinter, kuliah, si paling mahasiswi, bawa data. Ternyata dia masuk neraka karena ada kaum kafir zimmi yang mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku ini memang salah karena kafir. Memang sudah takdirku sekarang masuk neraka. Tapi aku tersakiti dengan hambamu ya Allah, namanya si Rifa. Aku tidak terima. Apa kata nabiku? Aku yang berperkara dengannya. Wah, ketika aku berhadapan dengan nabiku, Rifa, kamu kejam, kata nabiku, masuk neraka. Ya mungkin nerakanya cuma 3 hari, tapi neraka lah gitu kan. Jangan sampai 3 hari gitu kan. Si Jun sedih lihatnya. Aduh, dulu ku bela-belain si Uni Rifa, ternyata dia menyakiti hati kafir zimmi. Kafir zimmi. Wah, aku kecewa. Uni yang aku bangga-banggakan ternyata menyakiti hati kafir zimmi. Bisa jadi begitu kisahnya. Makanya kita jangan terlalu berlebihan. Cinta, kan ada lagunya tuh. Cintai aku karena Allah, sayangi aku
karena Allah, bencilah aku karena Allah, lamarlah aku karena Allah, bawalah mahar sebanyaknya, semua itu karena Allah. Makasih Kak Zizi sayang, I love you. Makasih Kak Zizi, thank you for your Singapore dollar ya. Alhamdulillah. Nanti saya pakai buat inilah nambah duit belajar Kak Zizi, I love you. Kak Zizi, I love you. Kak Zizi tak marah kan saya kemarin itu kalau hari mualaf, kalau Bang Zuma ikut rayakan saya ikut, kalau Nandar ikut tak ikut saya tak ikut. Kak Zizi tak marah kan? Kalau Kak Zizi marah saya rugi, soalnya Kak Zizi sering kasih super stiker. Kalau Kak Zizi yang marah saya rugi. Kak Zizi nanti tak mau lagi kasih super stiker. Nanti kalau orang-orang yang typing menghujat saya, ini ya tak masalah lah gitu. Untuk Diva emang matre ya. Matre itu bukan perbuatan jahat, matre itu hakikat perempuan guys. Kak Zizi, Kak Zizi, I love you. Gitu. Halo Abi Mariam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akhi. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah semakin lama semakin muda kata-kata orang. Harusnya makin keriput tapi kok makin gemoy. Mungkin dari hatinya mungkin ya udah aduh. terpancar lah. Aduh, Allahu Akbar. Uni tetap istiqomah, tetap on the track. Soalnya saya ini lagi merawat ibu saya nih sambil mendengar Uni, masya Allah. Masya Allah. Nggak rasa capek itu hilang, kadang ada rasa kesal juga kan, karena saya tuh merawat ibu tuh yang bed rest Uni, jadi iya ya paham. Mandiin 2 kali segala macam. Masya Allah. Dan jadi ketika mendengar Uni yang ngasih wejangan apa-apa gitu ya, itu isinya daging semua, jadi hilanglah capek saya. Terima kasih Uni. Ya nanti saya titip Pak, ketika Allah mengizinkan Bapak masuk jalur surga karena berbakti kepada ibunda. Andai saya tidak ditemukan di surga, ya ingatin aja lah teman-teman surga bahwa ya minta kepada Allah. Bukan ingatkan Allah ya, Allah tidak pernah lupa itu. Tapi maksudnya jemput akulah di surga, mungkin di neraka mungkin karena terlalu banyak dosaku, mungkin kalau aku masuk neraka. Ya tapi Allah Uni, kalau kita masuk surga Uni insya Allah. Makanya minta tolong juga Uni doakan supaya saya ini sabar, ikhlas. Amin. Manusia Uni. Saya menasihati orang untuk sabar itu malu Pak, karena saya itu tidak sabaran orangnya Pak. Jujur ya Uni, kalau menasihati ini orang bayangkan Uni, saya mandiin 2 kali sehari. Saya membopong ibu tuh ke kamar mandi, walaupun kamar mandinya di dalam kamar, tapi kan ekstra kayak mana ya, kesabaran gitu kan. Saya juga ada kadang emosi, nggak bisa juga Uni, walaupun kita berusaha berbakti bersabar, tapi kan kesabaran itu tetap diuji Uni. Kayak Uni juga ini menyampaikan kebaikan, ya pasti diuji juga dengan kebodohan-kebodohan mereka. Ya pastilah. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini tempat kita mempersiapkan diri untuk 2 hal. Satu untuk bersenang-senang di surga, satu untuk menderita di neraka gitu. Jadi itu yang kita persiapkan di sini. Makanya kalau bisa tuh ya. Saya khawatir terlalu bersenang-senang di bumi, nanti tempat berakhirnya neraka gitu. Jadi saya mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan semua urusan saya. Makanya urusan yang bukan urusan saya tidak urusin gitu. Tapi kalau urusan yang adalah urusan saya, wajib saya urusin begitu ya. Iya. Tapi Uni ini udah ini loh, dakwanya udah angkat jempol saya, karena saya malah pengen gini kan, sudah saya pernah ngomong sama Uni, saya pengen 2 anak perempuan saya itu tuh kayak Uni. Masya Allah. Jangan dong kayak saya. Aduh, saya kalau cerita jangan lebih dari saya, jauh lebih dari saya. Ya, setidaknya at least kan dia tahu, dia sering nonton juga berdua itu. Nah kayak ini deh contoh. Waduh, ini harus berani. Ini gara-gara Pak Abi nih ya, karena Pak Abi, karena dia bilang ada anaknya nonton, saya kayaknya harus lebih memperbaiki akhlak saya deh dalam penyampaian deh. Insya Allah.
Iya, yang penting mereka berani speak up, Uni, itu maksud saya. Speak up, enggak apa ya, enggak terlena lah dengan ya namanya dunia ini kan sebentar. Jadi maksud saya itu mereka tuh bermanfaat loh, gitu kayak Uni. Insya Allah. Kami selalu mendoakan Oh Uni ya loh. Allah, aduh ya Allah Robbi, mungkin karena doa Bapak lah saya menikmati kebahagiaan yang Allah berikan gitu. Kemudian mungkin karena wallahu alam karena doa Bapak juga lah, mungkin saya masih dikasih kesehatan sama Allah, dikasih jiwa yang sehat juga mungkin, insya Allah. Makasih banyak. Amin. Makasih banyak. Mudah-mudahan Uni tetap sehat, terus kesabaran yang kuat, ilmunya semakin banyak, terus kuliahnya lancar, terus Amin bisa ya go Allah. internasional. Aduh, Amin. amin ya Allah. Makasih banyak Pak Abi Maryam ya. Uni jangan tanggung-tanggung, buat baik nih. Kami support kok. Nggak tanggung-tanggung Pak. Makanya saya bilang bermimpi itu karena mumpung masih gratis langsung yang gede aja. Saya planning dan cita-cita saya itu, makanya kemarin saya bilang Rifa jangan mati dulu, Eropa masih harus diinjilin. Nah, jadi memang target saya itu Eropa, karena Kristen di Indonesia ini sudah berdamai dengan kebodohan. Jadi saya mau targetnya itu Eropa gitu. Jadi kalau yang di Indonesia kan kita sudah lihat nih, lagi pula apologet di Indonesia kan udah banyak ya. Saya pengen ya udah deh hijrah deh. Insya Allah nanti saya jadi apologet untuk orang-orang Kristen di Eropa. Metode yang saya coba jalankan di situ sesuai dengan skripsi saya kemarin, bahwa kalau orang di Eropa itu mindset berpikirnya lebih agak sedikit berbeda gitu. Mereka tuh lebih senang dengan scientific. Kita bicara dengan kaidah ilmiah yang betul-betul metodenya itu tervalidasi di Eropa. Makanya saya cita-citanya itu mungkin hijrah menjadi apa namanya, Masya Allah kasih ya, menjadi apologet internasional, dan targetnya itu Eropa. Dan Allah sudah bukakan jalan pelan-pelan nih. Pertama dengan punya link dulu di Eropa. Kedua, kampus yang saya masukin nanti itu ada 2 tempat. Satu tepat di Eropa, di kota Spain sendiri. Yang kedua dekat dari Eropa juga, yang saya bisa nyebrang dalam sebulan itu mungkin bisa 2 kali lah ke Eropa. Jadi insya Allah ketika saya belajar di suatu tempat yang saya sedang urus ini, insya Allah kalau Allah izinkan saya betul berada di situ, itu akses saya ke Eropa untuk berdiskusi dengan orang Kristen Eropa tuh semakin dekat gitu. Nah makanya saya sekarang ini lagi sibuk untuk satu, makan yang banyak ya, makan yang banyak. Makanya saya tuh tadi kalau teman-teman lihat, bukan ini mohon maaf ya kalau ada yang lihat saya makan salmon, itu bukan saya ini, tapi saya lagi proses untuk membenahi gizi di tubuh saya supaya saya siap tempur di Eropa. Karena tadi saya ya jadi saya perbaiki dulu nih postur tubuh saya ini kan kecil, kurus. Kalau saya berada di Eropa yang cuacanya ekstrim, saya gampang sakit. Nah jadi makanya saat sekarang tuh saya konsumsi madu, dan ini Allah ya, saya bilang Allah fasilitasi saya melalui orang-orang baik yang saya support dulu body saya. Makanya saya tuh santai dan ketawa-ketawa aja. Ada yang coba serang mental saya kan di bawah, yang gara-gara hari mu'alaf kemarin, ya saya tidak anggap itu sebagai masalah. Kenapa? Ya rugi, saya lagi dalam masa untuk memperbaiki fisik supaya bisa go internasional. Masa saya harus terhalangi sama orang-orang yang mungkin akan saya tinggalkan kan gitu. Karena akan saya tinggalkan mereka nanti. Dalam tinggalkan itu dalam tanda kutip realitas ya, maksudnya kita tidak lagi senegara gitu. Jadi saya lagi sedang mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan diri saya untuk fokus. Betul tuh kakak Umi Ani itu mulai fokus aja Uni. Nah itu dia memang lagi mulai fokus nih Kak Ani. Bayangkan ya, saya tuh tidak ada waktu sebenarnya. Itulah bodohnya saya tidak ada waktu ngurusin hal-hal nggak penting sebenarnya. Kak ini segini mau saya baca Kak, kamus bahasa Arab Kak. Nggak ada waktu saya sebenarnya gitu loh. Bahkan waktu saya untuk baca Al-Quran aja tuh kadang tidur aja, saya belum lagi baca Al-Quran. Jadi nggak ada waktu sebenarnya ngurusin hal-hal nggak penting, apalagi ngurusin rasa kecewanya orang, sakit hatinya orang, nggak ada gitu loh. Karena rasa kecewa saya nggak ada yang ngurusin. Ngapain saya ngurusin rasa kecewa orang gitu? Karena hati saya saya ngapain gitu mengelus-elus hati orang lain. Hati saya aja nggak ada yang ngelus-elus gitu loh. Jadi saya lebih baik tuh ngurusin diri sendiri aja dulu. Halus-halus tahu nih. Ini bukan ngelus-ngelus nih, ini malah bikin tanduk keluar. Jadi gitu ya. Artinya apa?
Artinya silahkan saja. Kita ini kan punya metode masing-masing. Toh ketika saya hadir di TikTok, saya tidak pernah maksa-maksa orang nonton nggak, kalau nggak masuk neraka jahanam loh, nggak pernah. Tapi saya berusaha untuk menghadirkan apa yang terbaik dari diri saya. Kalau saya ini banyak kurangnya. Kalau saya cerita, teman-teman semua ya, kalau antum semua tuh ngobrol dengan orang tua saya, antum tuh bakalan kecewa berat loh. Bakalan tahu saya ini siapa loh. Nanti saya kasih kesaksian sama papa saya ya, biar papa saya naik, biar papa saya yang ceritain. Wah, si Rifa ini dulu, kelakuannya mau ditampar sama papa saya pernah, saya dulu ya. Aduh, papa saya dulu pernah tuh pertama-tama tuh dandan tuh saya pakai bulu mata tuh warna-warni. Saya kasih warna biru, warna pink kan. Tuh papa saya buka pintu. Dia tatap wajah saya. Saya tengok dia. Dia kan tinggi tuh, papaku tinggi orangnya. Jenggotnya panjangan. Kok kayak lonte katanya. Wah, takut aku waktu itu. Marah besar dia nggak pernah main tangan tapi gertak kan papaku tuh. Jadi kalau itu diceritakan sama papaku betapa si Rifa ini waduh degil sekali waktu remajanya. Waduh, kecewa Anda semua. Kalau sempat mama saya maju ke atas ini ngasih tahu siapa saya, si Rifa ini dulu pernah debat sama saya gara-gara Yonglek. Kan bahaya saya ini. Ini untung mama dan papa saya nggak naik ke atas memberi kesaksian nih. Ya, apalagi mantan suami sempat naik ke sini berkesaksian. Waduh, segan saya sama beliau. Anak-anak saya naik ke sini, ibu saya itu memang suka marah-marah gini. Habis saya nih, nggak ada papanya saya ini loh, nggak ada. Tapi karena mereka mungkin mencintai saya dengan kekurangan saya, akhirnya mereka tidak pernah membongkar aib saya. Keluarga-keluarga saya ini, saya khawatir kalau keluarga saya ini yang hadir memberi kesaksian, karena yang tahu tentang diri kita adalah orang terdekat dengan kita. Tapi ada orang nggak pernah satu koma sama kita, nggak pernah satu tempat, nggak pernah satu ranjang, nggak pernah bermasalah sama kita, tiba-tiba bermasalah sama kita, aslebeo lewat hanya sana, nggak peduli gitu loh. Karena lu nggak tahu siapa gue, bro. Kan keren hidup kita kalau begitu. Tapi khawatirlah kalau orang tua kita itu kecewa dengan kita, baru aku tuh duduk. Mamaku pernah kemarin tuh kecewa sama aku. Mamaku telepon, kenapa nak jadi begini katanya. Aku debat sama mamaku, tapi aku ingat lagi, ya Allah, aku debat sama orang yang mengajarkan aku berbicara gitu. Tapi udah aku bujuk dah kemarin, mama ada uang jajan. Gitu. Kalau bujuk mama tuh gampang aja guys. Mama ada uang jajan, nggak ada katanya kan. TF gitu, enak. Mamaku nonton terus itu ya. Gitu. Sempat mamaku yang naik ke sini yang berbicara tentang aku. Waduh, nggak mau lagi aku hadir ke ruang publik, malu aku. Tapi bangga lah sekarang mama tuh sama Uni. Oh, kalau bangga insya Allah. Papaku baru kemarin beliau DM lewat Facebook karena beliau nggak punya nomor WhatsApp. Dek, apa kabar? Sehat? Abangmu gimana kabar? Alhamdulillah sehat, mantap. Mama juga. Kalau mama aman. Kalau mama saya tuh pantau, hampir tiap hari dia tonton saya tuh. Dan beliau menonton saya, dan bahkan beliau ikut tuh menghujat Oten tuh di bawah tuh. Beliau ikut perang Oten. Saya lihat beliau doa ibu sama bapak itu kan power bagi Uni itu. Saya bukan cuma ibu sama bapak. Saya bukan cuma ibu sama bapak, Bang. Ini saya jujur nih ya. Seluruh keluarga besar saya tuh udah ridho dengan apa yang saya lakukan. Seluruhnya. Mulai dari tante saya, om saya, anak-anak saya aja, itu pun walaupun kemarin ini sih, kenapa sih Bu kita harus berpisah? Arum sekolah, ibu juga sekolah. Arum pintar, ibu pintar, sama-sama pintar, nanti kita di surganya enak. Terus saya tanya baik-baik, Arum sedih, Cahaya sedih. Tapi kita kan harus berjuang. Mereka menjawab, yang kecil yang bilang, oh iya nanti kalau ibu nggak kerja, ibu nggak ada uang ya, ibu nggak sekolah, ibu nggak pinter. Jadi saya tanamkan ke mereka bahwa dunia ini bukan tempat kita happy nak. Dunia ini tempat kita belajar untuk ada dua konsekuensi yang kita hadapi nanti. Bisa jadi di neraka, bisa jadi di surga. Antara dua tempat itu aja, nggak ada yang lain tempat. Jadi alhamdulillah mereka berdua bersama ayahnya yang luar biasa, masya Allah.
laki-laki terbaik di alam semesta ini menurut saya, dan dididik dengan baik oleh beliau gitu. Maka saya memang betul-betul diizinkan untuk tidak terkekang dengan apapun. Anak pun sudah besar dan orang tua pun ikhlas dan ridho. Makanya saya tancap gas gitu. Gitu. Sebenarnya sudah dalam proses berangkat ini Bang. Ini lagi ada urus-urus surat yang harus segera kalau kita ini kan apostol ya, surat itu di apostol diterjemahkan segala macam. Ya doakan aja. Wah, Amin amin. itu lagi di dalam bak mandi ya. Iya. Ini dalam bak mandi nih. Mau mandi dulu Sambil nih. mandi nih masih tetap sempet-sempetnya. Hantu blau. Ya udah aku chat turun dulu nih. Iya. Mau mandi besar. Parah itu. Salam dari Golgota ya, bersama Nabi Encus. Ya udah chat dulu nih. Iya, bentar sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Yesus jangan encus. Jangan encus, nggak boleh. Jangan encus teman-teman ya. Karena itu tuh ejekan jadinya. Kita ngejek nama Yesus. Ya, gitu ya. Loh, kok nggak bisa ini? Kok nggak bisa ini tampilannya? Ini. Nah ya gitu Abi Maryam ya. Jadi terkadang kita itu dididik dengan cara keras oleh Allah karena memang kita keras kepala gitu. Kadang ada orang yang dengar Al-Quran satu ini saja dia udah bertobat gitu, seperti Sayyidina Umar ibnu Khattab itu. Ketika dia mendengarkan innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni, dia langsung menangis, dia langsung menyembah kepada Allah dan bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak semua orang itu dengan cara lembut dia tak sadar karena kekerasan hatinya. Makanya kalau kita merasa, kalau saya begini, kalau kita terasa keras dunia ini bagi kita harus sadar, bisa jadi saya keras kepala gitu. Apakah saya keras kepala gitu? Seperti itu. Mungkin begitu Abi Maryam. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah menjadi ahli surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung ya. Seperti saya tidak mau tanggung-tanggung. Saya mau jadi apologet internasional. Ya mungkin banyak orang yang mencela saat ini, menghujat saat ini si paling mahasiswi, sok sarjana atau apa. Itu tidak masalah, itu motivasi buat saya. Justru itu memperkuat saya untuk pembuktian kepada diri sendiri bahwa gelar sarjana ini bukan bentuk kesombongan, tapi dedikasi untuk umat agar umat lebih semangat belajar gitu. Gitu. Dan Uni Uni kan sudah merintis, sudah istilahnya kalau untuk di Indonesia Uni kan sudah dikenal kan. Jadi lebih bagus kalau Uni go internasional karena Uni itu kan cuma tinggal moles-moles bahasa Inggris, mungkin Uni sudah little bit lah. Nah, jadi dukungan orang tua, dukungan keluarga, dukungan teman-teman di Komal, insya Allah lah Uni. Karena Uni itu representatif banget kalau menurut saya untuk yang perempuannya ya, sangat-sangat mewakili. Insya Allah saya tidak mau mengklaim begitu. Yang penting saya berusaha sebaik mungkin untuk mencoba memakai TikTok ini untuk memuliakan agama Allah. Karena kalau memuliakan diri sendiri kayaknya capek, jungkir balik juga nggak akan mulia-mulia kalau Allah nggak izinkan gitu. Saya selalu bilang gini Uni ke anak-anak saya, nanti apa yang dibanggakan di hadapan Allah. Jadi kalau kita nggak berbuat baik, terus kita langsung mau masuk surga aja tanpa ada pernah kita melakukan kebaikan. Terus apa yang mau kita presentasikan ke Allah gitu loh. Ya selama kita hidup gitu kan. Makanya alhamdulillah anak-anak saya itu saya sekolahkan di sekolah Quran dan mereka pun sudah sejak dini udah mulai
intim ya dengan Quran, udah mulai akrab dengan Quran. Jadi mudah-mudahan istiqomah. Dan saya pikir setelah nonton kayak Uni Live ini tuh, kadang-kadang pikir, mudah-mudahan ya mereka bisa speak up agama mereka nanti kalau saya misalnya tidak ada gitu, bisa benar-benar mereka tuh menyuarakan, bukan hanya sekedar ibu rumah tangga gitu. Dan mereka Iya, nanti betul. mendapat suami yang memang juga klop gitu ya pemikirannya, dakwah. Saya dreaming saya seperti itu loh ke depannya, mudah-mudahan ya. Insya Allah, amin, amin. Semoga diijabah oleh Allah. Yang penting niatkan dulu yang baik, Pak. Saya juga dulu mimpinya terlalu besar sih menurut saya. Untuk bisa kuliah aja bagi saya itu sesuatu yang sangat mahal dan mewah. Tapi kemudian Allah mudahkan dengan caranya yang tak, dan itu di luar nalar gitu loh. Dan itu pun yang saya coba lakukan ini, pelan-pelan Allah berikan jalan yang lagi lapang ya, bukan jalan yang sempit lagi, jalan yang diperluas sama Allah gitu. Jadi tinggal saya kekuatan fisik dan mental saya untuk berjalan di jalan itu sekarang. Nah, waktu saya sedang mencoba berjalan di situ, dihadirkan yang namanya ujian-ujian dari kanan dan kiri. Itu biasa, karena tidak mungkin kita ini mau berjuang nggak ada ujiannya kan. Bisa. Nah, tapi selama itu kan ada video-video yang nggak jelas, itu tuh biasa Uni untuk. oh, kalau itu saya Bapak lihat sendirilah. Bagi Ya, saya gini Pak, pohon itu semakin besar, anginnya semakin kuat. Jadi Iya. ya santai aja sih kalau menurut saya. Memang ada keselnya juga ya, tapi ya itulah kerikil-kerikil. iya, jadi kalau saya itu berusaha gini, dikatai hina sama makhluk hina itu ndak hina Pak. Dikatai pelacur sama orang yang doyan pesen pelacur itu nggak masalah, ngapain gitu loh. Ini ada orang yang pesen pelacur tiap hari, terus ngatain saya pelacur. Loh, orang dia aja sering pesen pelacur kok, ngapain saya harus gubris? Tapi saya akan sedih kalau yang bicara itu adalah orang-orang yang menjadi guru-guru saya yang tahu betul siapa saya gitu. Terus dikatain bodoh sama orang yang lebih bodoh daripada kita, itu bukan hinaan. Bahkan Pak dipuji sama orang yang ilmunya kita lebih ini, itu enggak juga. Kayak saya muji-muji dosen itu enggak pujian itu, tapi dosen itu akan dianggap dipuji kalau yang memujinya adalah dosen di atas dia gitu. Tapi kalau saya tuh dari dulu tuh kenapa masih bawahnya tuh ketawa, karena saya lihat ya metode dakwah di sosial media itu, kalau coba Bapak lihat deh, Ustadz Somad aja deh, parah itu, bahkan fotonya dicoret-coret sama orang yang ngakunya Islam loh. Pernah lihat nggak? Nah, ini Ustadz Abdul Somad aja digituin loh. Kok saya pula berharap akan disanjung? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau bergelar manusia agung. Ingatlah nanti waktu di ujung, keranda mayatmu akan diusung. Jadi ngeri. Tralalalala. Susah Pak kalau kita ini terlalu membanggakan diri, itu susah gitu loh, karena tidak ada gunanya. Atau nanti keranda di ujung akan diusung. Nah terus Ustadz Abdul Somad, bahkan Ustadz yang sudah saya bilang tuh perfecto, lezato, mantapo, Ustadz Adi Hidayat pun dikata-katain. Parah nih orang-orang nih. Apalagi Bunda Gembala yang suka berdebat ini, yang mungil ini. Jadi bagi saya, selagi yang membicarakan saya adalah orang yang jauh lebih hina daripada saya tidak terganggu gitu. Tapi saya ya nggak masalah itu. Apalagi yang ngatain kita oten, waduh, penyembah orang beranus aja kok kita sedih ya, aduh, dikata-katain sama manusia. Semangat insyaallah. Semangat. Saya ini lagi penggemukan badan Pak, lagi penggemukan diri. Realisasi. Amin. Uni, saya turun dulu ya Uni. Siap, Mama Abi. sudah manggil saya. Terima kasih Uni, kami stay. Sama-sama, terima kasih supportnya. Ada lagunya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan
yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.